Rizal Mahardika adalah seorang pengusaha sukses yang memilih hidup sederhana, sementara Rendra Mahardika, putranya, hidup dengan ambisi mengejar kemewahan. Di sebuah showroom mobil mewah, Rizal menghadapi penghinaan dari staf yang hanya melihat penampilan luarnya. Namun, showroom itu ternyata dimiliki oleh Bagas Wirawan, seorang mantan rekan bisnis yang pernah mengkhianatinya di masa lalu. Saat konflik keluarga semakin memanas dan masa lalu kembali menghantui, drama kehidupan ini membawa emosi yang mendalam. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Rizal Mahardika, seorang pria berusia parubaya dengan pakaian sederhana berupa kaos putih polos dan celana jeans, melangkah masuk ke showroom mobil mewah di pusat kota Jakarta yang dipenuhi kendaraan mengilap dengan harga yang mencengangkan. Staf showroom, termasuk Arya Pratama, langsung meliriknya dengan tatapan meremehkan, seolah pria sederhana itu berada di tempat yang salah, bahkan sebelum ia mengatakan apa-apa. "Mau lihat-lihat, Pak?" tanya Arya dengan nada sinis. Senyuman di wajahnya jelas lebih terasa seperti ejekan dibandingkan keramahan tulus seorang penjual. Rizal memandang mobil sport merah di sudut ruangan dengan mata yang berbinar, tetapi ia hanya menjawab pelan, "Ya, saya tertarik dengan yang itu." Arya terkekeh kecil, memperlihatkan gigi putihnya, sebelum berkata, "Yang itu mungkin lebih cocok untuk seseorang yang datang pakai jas, bukan kaos biasa seperti ini." Rizal tetap tenang, mengabaikan komentar pedas itu, dan bertanya dengan nada lembut, "Berapa harga mobil itu, kalau boleh tahu?" "Harganya di luar jangkauan, Pak," jawab Arya cepat, sambil sengaja melirik sepatu Rizal yang sudah agak usang, seolah memastikan pernyataannya semakin menyakitkan. Beberapa staf lain mulai memperhatikan percakapan itu dari kejauhan, sebagian tersenyum simpul sambil berbisik-bisik, seakan Rizal adalah bahan lelucon hari itu. Merasa cukup dengan perlakuan yang ia terima, Rizal akhirnya berkata, "Terima kasih atas waktunya, saya akan kembali lagi nanti," lalu melangkah keluar tanpa menunjukkan kemarahan. Namun, saat ia membuka pintu untuk pergi, ia menangkap suara tawa kecil di belakangnya, membuat hatinya terasa lebih berat meski wajahnya tetap menampilkan ekspresi tenang. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Rizal menyetir mobil sedan tuanya melalui jalan-jalan sempit di pinggiran kota yang dipenuhi pedagang kaki lima dan warung sederhana. Ia memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah warung kopi kecil yang sering ia kunjungi, tempat ia bisa merenung sambil menikmati kopi hitam pekat dengan rokok kretek yang selalu menjadi pelengkap sore hari. "Lama nggak kelihatan, Pak Rizal," sapa pemilik warung, seorang pria parubaya bernama Pak Darto, yang selalu ramah meski Rizal tidak pernah memesan lebih dari segelas kopi. "Iya, lagi banyak urusan," jawab Rizal sambil meletakkan uang 5 ribuan di meja, lalu duduk di bangku kayu yang sudah mulai lapuk. Saat menyeruput kopi, matanya menatap jalanan yang sibuk, tapi pikirannya kembali pada hinaan Arya di showroom, yang meski ia coba abaikan, tetap menyisakan perasaan tidak nyaman. Beberapa orang melintas dengan sepeda motor yang berisik, sementara seorang pedagang asongan mengetuk jendela mobil tua yang parkir di dekatnya, mengingatkan Rizal akan kehidupannya sendiri di masa lalu. Setelah beberapa menit, Rizal menghabiskan kopinya dan kembali ke mobil, mengemudi perlahan sambil memikirkan apa yang akan ia katakan kepada putranya nanti di rumah. Rumahnya sederhana, dengan pagar besi yang mulai berkarat dan halaman kecil yang penuh pot tanaman, tempat ia merasa lebih damai dibandingkan di pusat kota yang penuh kemewahan. Saat memasuki rumah, ia disambut keheningan yang khas, hanya terdengar suara kipas angin di sudut ruang tamu yang berputar pelan. Meski suasana rumahnya tenang, pikiran Rizal terusik oleh kontras antara kehidupannya yang sederhana dan penghinaan yang ia terima di showroom tadi siang. Rizal menemukan Rendra, putranya, duduk di sofa ruang tamu sambil memainkan ponselnya tanpa memperhatikan kedatangan ayahnya, seperti biasanya. "Ayah, kok pulang telat?" tanya Rendra singkat, tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya yang menampilkan video game favoritnya. "Baru dari showroom mobil," jawab Rizal sambil melepas sepatunya, membuat Rendra menoleh dengan tatapan penasaran. "Showroom mobil, ayah mau beli mobil baru?" tanya Rendra, kali ini dengan nada yang lebih bersemangat, seolah ia membayangkan sebuah SUV mewah akan parkir di garasi rumah mereka. "Iya,
Cuma lihat-lihat dulu, jawab Rizal singkat sambil duduk di kursi kayu dekat pintu, mencoba menghindari perdebatan yang mungkin muncul. Ayah nggak capek pakai mobil tua itu, lihat teman-teman ayah. Mereka punya mobil bagus, rumah bagus, semua kelihatan sukses, ujar Rendra, menekankan kata sukses dengan intonasi yang tajam. Rendra, mobil itu cuma alat selama masih bisa jalan. Buat apa ganti, jawab Rizal dengan nada lembut tapi tegas, mencoba menjelaskan prinsipnya yang sederhana. Tapi ayah itu orang kaya harus kelihatan kaya, sergah Rendra sambil meletakkan ponselnya, tatapannya penuh frustrasi yang sulit disembunyikan. Rizal hanya menghela napas panjang, menyadari bahwa pandangan mereka tentang kesuksesan terlalu jauh berbeda, dan percakapan itu berakhir dengan keheningan yang menyisakan jarak emosional di antara mereka. Setelah percakapannya yang tegang dengan Rendra, Rizal menuju ruang kerjanya, sebuah ruangan kecil di sudut rumah dengan rak penuh buku dan meja kayu yang penuh dokumen lama. Ia duduk di kursinya, memandang sebuah bingkai foto yang menunjukkan dirinya bersama seorang pria muda lain saat mereka membuka bisnis pertama mereka bertahun-tahun lalu. Foto itu membawanya kembali ke masa sulit di mana ia dan sahabatnya, Bagas Wirawan, bekerja keras membangun perusahaan kecil dari nol. Bagas, gumam Rizal, sambil mengingat momen pahit ketika sahabatnya itu memutuskan meninggalkan bisnis mereka dengan membawa sebagian besar keuntungan dan kontrak terbaik. Ia memutar-mutar sebuah pena di tangannya, mencoba memahami bagaimana pengkhianatan itu membentuk dirinya menjadi pria seperti sekarang. Di meja, terdapat tumpukan dokumen bisnis terbaru yang ia kelola dengan cara yang jauh berbeda, jujur dan transparan, tanpa kompromi pada nilai-nilainya. Sesekali, ia melirik ponselnya yang menunjukkan notifikasi rapat keesokan hari, tapi pikirannya tetap terfokus pada kenangan lama yang terus menghantuinya. Di luar jendela, suara hujan mulai terdengar, memberikan suasana yang semakin melankolis di dalam ruangan. Meski kenangan itu menyakitkan, Rizal merasa bahwa ia perlu menghadapi masa lalu itu untuk bisa melangkah maju dengan tenang. Mungkin sudah waktunya untuk bertemu Bagas lagi, bisiknya pelan, sebelum mematikan lampu meja dan meninggalkan ruangan dalam gelap. Pagi itu, Rizal berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, mengenakan kaos polos dan celana jeans yang sama seperti sebelumnya, seolah menantang dunia untuk menilai dirinya dari penampilan luar saja. Ia mempersiapkan dirinya dengan tenang, memasukkan dompet tipis ke dalam saku celana sambil mengingat hinaan yang ia terima pada kunjungan pertamanya di showroom. Aku pergi bukan untuk membuktikan apa-apa, gumamnya pada dirinya sendiri, tapi karena aku berhak diperlakukan dengan hormat, seperti siapapun. Dengan langkah mantap, ia menuju mobil sedannya yang sudah usang namun setia, yang menjadi saksi perjuangannya selama bertahun-tahun. Jalan menuju showroom terasa lebih pendek hari itu, tapi pikirannya penuh dengan kemungkinan respon sinis yang mungkin kembali ia terima. Saat tiba di showroom, suasana di dalamnya masih sama, dengan staf yang berpakaian rapi dan mobil-mobil mengilap yang berjajar sempurna. Arya, staf yang sebelumnya meremehkannya, melirik dengan tatapan mencemooh ketika melihat Rizal kembali. Oh, ternyata datang lagi, mau lihat mobil mahal itu lagi, Pak, sindir Arya dengan senyum tipis yang sulit disembunyikan. Rizal menatapnya dengan tenang dan berkata, saya di sini bukan untuk lihat-lihat, saya mau bertemu dengan pemilik showroom ini. Permintaannya membuat Arya terkejut, tetapi ia hanya mengangkat bahu sambil menjawab, tunggu sebentar. Saya panggilkan pemiliknya, tapi jangan berharap banyak, dia punya waktu untuk Anda. Rizal berdiri dengan tenang di dekat pintu kaca showroom, memperhatikan mobil-mobil di sekelilingnya sambil menunggu pemilik yang dimaksud. Langkah kaki yang mantap terdengar mendekat, dan seorang pria dengan jas mahal serta senyum percaya diri memasuki ruang utama showroom. Selamat siang, saya Bagas Wirawan, pemilik showroom ini, ada yang bisa saya bantu, tanya pria itu dengan nada ramah. Meski matanya menilai Rizal sekilas. Rizal membeku sejenak, mengenali suara dan wajah itu, seseorang dari masa lalunya yang tidak pernah ia sangka akan ditemuinya lagi. Bagas, ujar Rizal dengan nada datar, namun cukup untuk membuat pria itu menoleh lebih serius ke arahnya. Bagas menatap Rizal dengan ragu, matanya menyipit seolah mencoba mengingat, tetapi ia tetap tidak mengenali pria sederhana di depannya. Maaf, kita pernah bertemu sebelumnya, tanya Bagas. Senyumnya sedikit menghilang, tergantikan rasa penasaran. Ya, kita pernah bertemu, jawab Rizal perlahan, dengan nada yang membuat Arya dan staf lain yang mendengarkan merasa suasana menjadi aneh.
Arya, yang berdiri di sudut ruangan, tampak bingung melihat bagaimana pemiliknya mulai menunjukkan ekspresi serius terhadap seorang pelanggan yang sebelumnya ia hina. "Aku Rizal Mahardika," ujar Rizal akhirnya, membuat Bagas terdiam dan wajahnya memucat ketika menyadari siapa yang sedang berdiri di depannya. Bagas, yang biasanya penuh percaya diri, tampak terguncang saat mendengar nama Rizal, dan sejenak ia kehilangan kata-kata untuk merespons. "Rizal," ucap Bagas pelan, seolah mencoba mengingat kembali peristiwa masa lalu yang selama ini ia hindari untuk dipikirkan. Rizal mengangguk dengan tenang, tatapannya lurus ke mata Bagas, tanpa sedikit pun menunjukkan kemarahan, namun penuh makna yang sulit diabaikan. "Sudah lama, Bagas," ujar Rizal, suaranya tetap datar, tapi cukup untuk membuat suasana ruangan menjadi tegang. Staf showroom, termasuk Arya, yang awalnya tidak peduli, kini terdiam sambil saling melirik, mencoba memahami hubungan antara dua pria ini. "Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini," lanjut Rizal, sambil menyilangkan tangan di dadanya, menunggu Bagas mengatakan sesuatu. Bagas akhirnya tersadar dari keterkejutannya, mencoba memulihkan wibawanya sambil berkata, "Ya ini benar-benar tidak terduga." Namun, nada suaranya yang goyah menunjukkan bahwa pertemuan ini lebih dari sekadar kejutan biasa baginya. Rizal, tetap tenang, berkata, "Dulu, kita memulai sesuatu bersama, dan aku tidak pernah lupa bagaimana semua itu berakhir." Kata-kata Rizal membuat Bagas menelan ludah, karena ia tahu bahwa masa lalu yang ingin ia lupakan telah kembali menghantuinya dengan cara yang tidak ia duga. Rizal tidak bisa menahan pikirannya untuk kembali ke malam saat ia terakhir kali melihat Bagas di kantor kecil mereka, dengan wajah penuh ambisi dan keputusan yang mengubah segalanya. "Aku harus pergi, Rizal, ini untuk kebaikan kita berdua," kata Bagas saat itu, sambil membawa berkas-berkas penting dan meninggalkan Rizal yang hanya bisa memandang dengan kecewa. Rizal ingat betapa beratnya malam itu, saat ia menyadari bahwa semua utang perusahaan kini sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Sementara itu, Bagas pergi dengan membawa kontrak terbaik, meninggalkan Rizal untuk memperjuangkan bisnis yang hampir runtuh. Kembali ke showroom, Rizal menatap Bagas yang tampak gelisah, dan berkata dengan nada pelan, "Aku belajar banyak dari masa itu, Bagas, tapi aku tidak pernah bisa melupakan apa yang kau lakukan." Bagas, yang biasanya pandai berbicara, hanya bisa menunduk sesaat, mencoba mencari kata-kata untuk menjelaskan perbuatannya di masa lalu. Aku tidak punya pilihan saat itu, Rizal," ujar Bagas akhirnya, meski nada suaranya terdengar lebih seperti pembelaan diri. "Semua orang punya pilihan, Bagas, kau hanya memilih yang lebih mudah untuk dirimu sendiri," jawab Rizal, matanya menunjukkan kekecewaan yang masih tersisa. Arya dan staf lainnya menyaksikan percakapan itu dengan terdiam, menyadari bahwa ada cerita besar di balik kedua pria yang kini berdiri di depan mereka. Rizal akhirnya menarik napas panjang, merasa bahwa pertemuan ini adalah kesempatan untuk mengakhiri babak pahit dalam hidupnya, tapi ia tahu bahwa Bagas juga harus belajar dari kesalahan yang pernah ia buat. Rizal berdiri tegak di tengah showroom, menatap Arya yang mencoba menyembunyikan rasa gugupnya di bawah senyum palsu. "Arya," kata Rizal dengan nada yang tenang tapi tegas, "saya ingin tahu, apakah semua pelanggan yang datang ke sini selalu Anda perlakukan seperti ini?" Arya, yang tidak menyangka akan ditegur di depan Bagas dan staf lainnya, menjawab dengan gagap, Saya hanya mencoba melakukan pekerjaan saya, Pak." "Pekerjaan Anda?" Rizal menyela, matanya tajam, menghakimi orang dari penampilan mereka menertawakan seseorang karena Anda pikir mereka tidak mampu. Suasana di showroom menjadi hening, sementara Bagas berdiri dengan wajah memerah, merasa malu atas perilaku stafnya yang mencerminkan buruknya budaya di perusahaannya. "Pak Rizal," Bagas akhirnya berkata dengan suara pelan, "saya minta maaf atas perilaku staf saya, ini tidak seharusnya terjadi." "Bagas," jawab Rizal, suaranya mulai melunak, "sebagai pemilik, tanggung jawab ada pada Anda untuk memastikan hal seperti ini tidak terulang." Arya menundukkan kepala, tidak berani menatap Rizal atau Bagas, sementara staf lainnya tampak canggung dan hanya diam. "Orang seperti saya mungkin tidak punya jas mahal atau mobil mewah," lanjut Rizal, "tapi saya berharap dihormati sebagai manusia, seperti pelanggan lain." Teguran itu tidak hanya membuat Arya menyadari kesalahannya, tetapi juga menanamkan rasa hormat pada Rizal yang mampu berbicara tanpa kemarahan namun penuh wibawa. Dalam perjalanan pulang,
Rizal menyetir perlahan di jalan yang mulai gelap, sementara lampu-lampu jalan menyinari mobil tuanya yang bergerak tenang di antara kendaraan-kendaraan modern. Pikirannya kembali ke showroom, membayangkan wajah Arya yang penuh penyesalan, tetapi juga melihat bahwa perubahan kecil telah dimulai. Bagas meminta maaf, tapi Rizal merasa permintaan maaf itu hanya untuk menjaga muka di depan stafnya, bukan penyesalan yang benar-benar tulus. Bagas masih Bagas yang sama, gumam Rizal sambil menghela napas panjang, mengenang sifat ambisius sahabatnya yang selalu mendahulukan kepentingannya sendiri. Ketika ia melambat untuk berhenti di lampu merah, seorang pengemis mengetuk jendela mobilnya, dan Rizal merogoh saku untuk memberikan beberapa lembar uang kecil. Pengemis itu tersenyum sambil mengucapkan terima kasih, dan Rizal merasa sedikit lega. Setidaknya ia tahu bahwa ia tetap menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilainya. Saat sampai di rumah, ia memarkir mobilnya di garasi kecil yang sempit, lalu masuk ke dalam rumah yang gelap tanpa suara, hanya ditemani suara langkah kakinya di lantai ubin. Ruang tamu yang biasanya menenangkan kali ini terasa penuh bayangan pikiran, terutama tentang apakah Bagas benar-benar telah berubah atau masih sama seperti dulu. Rizal duduk di sofa tuanya, memandang dinding rumah yang dihiasi foto keluarga, lalu merenung apakah pelajaran yang ia sampaikan tadi sore benar-benar akan membawa perubahan. Meski hatinya berat, Rizal memutuskan untuk memberi Bagas waktu, berharap bahwa pertemuan mereka adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Malam itu, Rendra muncul di ruang tamu dengan wajah penuh antusias, menunjukkan ponselnya kepada Rizal sambil berkata, "Lihat, ayah, teman-teman saya baru saja beli mobil sport baru, keren banget, kan?" Rizal memandang layar ponsel itu dengan tenang sebelum menjawab, "Mobil itu bagus, tapi itu tidak akan menentukan siapa mereka sebagai manusia." "Ayah, kenapa sih selalu bilang seperti itu?" balas Rendra dengan nada frustrasi. "Ayah tahu nggak, di dunia sekarang, kalau kamu nggak kelihatan sukses, orang nggak akan menghargai kamu. Kalau mereka hanya menghargai kamu karena apa yang kamu punya, itu bukan penghargaan yang sebenarnya." "Rendra," jawab Rizal dengan nada sabar. "Tapi ayah nggak paham, ayah hidup di zaman yang beda," kata Rendra dengan suara yang mulai meninggi, matanya memerah karena emosi. "Rendra, ayah sudah melalui lebih banyak hal daripada yang kamu bayangkan," jawab Rizal, mencoba menenangkan situasi. "Kalau memang sudah banyak pengalaman, kenapa ayah masih hidup seperti ini?" sergah Rendra. Tangannya menunjuk ke sofa tua dan dinding yang mulai kusam. Suasana menjadi tegang, dan Rizal, yang biasanya tenang, menghela napas panjang sebelum berkata, "Karena ayah memilih hidup sesuai prinsip, bukan untuk menyenangkan orang lain." Namun, Rendra tidak terpengaruh. Ia hanya berkata dengan nada dingin, "Mungkin ayah puas hidup seperti ini, tapi saya nggak mau seperti ayah." Dengan perasaan campur aduk, Rizal menyaksikan Rendra berjalan pergi ke kamarnya, meninggalkan percakapan mereka yang berakhir dengan jarak yang semakin jauh di antara mereka. Keesokan harinya, Rizal memutuskan bahwa sudah waktunya untuk membagikan cerita hidupnya kepada Rendra, sesuatu yang selama ini hanya ia simpan sendiri. "Rendra, duduk sebentar," ujar Rizal di meja makan, mengisyaratkan putranya untuk mendengarkannya tanpa interupsi. Rendra, yang awalnya enggan, akhirnya duduk dengan ekspresi datar, tetapi matanya menunjukkan rasa ingin tahu yang samar. "Ayah dulu pernah punya sahabat, namanya Bagas," kata Rizal, membuka cerita sambil menatap meja di depannya. Ia melanjutkan bagaimana mereka memulai bisnis kecil bersama, saling mendukung dalam masa sulit, hingga tiba saatnya Bagas mengkhianatinya demi keuntungan pribadi. "Bagas meninggalkan ayah dengan utang besar, dan dia pergi membawa semua kontrak terbaik kami," lanjut Rizal. Suaranya tetap tenang meski kenangan itu jelas masih menyakitkan. Rendra mendengarkan dengan seksama, tangannya terlipat di depan dada, mencoba memahami bagaimana pengalaman itu memengaruhi ayahnya. "Ayah belajar dari itu, Rendra, uang dan kesuksesan itu sementara, tapi prinsip yang kamu pegang akan menentukan siapa kamu sebenarnya," ujar Rizal dengan nada penuh arti. "Tapi itu kan pengalaman ayah, bukan saya," jawab Rendra singkat, meski nada suaranya tidak sekeras sebelumnya. Rizal tersenyum kecil, lalu berkata, "Mungkin benar, tapi ayah berharap kamu tidak perlu belajar pelajaran yang sama dengan cara yang lebih sulit." Beberapa hari setelah pertemuan mereka yang penuh ketegangan, Rizal menerima panggilan telepon dari Bagas yang meminta maaf atas kejadian sebelumnya. "Rizal, aku ingin kita berbicara lagi, kali ini tanpa gangguan," ujar Bagas dengan nada serius,
menyebutkan bahwa ia ingin membahas sesuatu yang penting di showroom-nya. Rizal mendengarkan dengan tenang, namun ia merasa ragu apakah Bagas benar-benar tulus atau hanya ingin menjaga citra di depan stafnya. Aku tidak tahu apakah ini waktu yang tepat, Bagas, jawab Rizal singkat, mencoba menahan emosinya yang bercampur antara keraguan dan keinginan untuk memberi kesempatan. Tolong, Rizal, aku butuh bicara langsung denganmu, ada banyak hal yang ingin kujelaskan, pinta Bagas dengan nada memohon yang jarang Rizal dengar darinya. Setelah beberapa saat hening, Rizal akhirnya setuju untuk datang, meski di dalam hatinya ia masih memendam kekecewaan yang belum sepenuhnya reda. Hari pertemuan itu, Rizal mengenakan pakaian yang sama seperti biasanya, mencerminkan prinsip kesederhanaannya yang tak tergoyahkan. Setibanya di showroom, ia disambut Arya yang kini tampak lebih sopan, bahkan menawarkan minuman sambil mempersilakan Rizal menunggu di ruang VIP. Ketika Bagas muncul, ia tampak berbeda, wajahnya menunjukkan campuran rasa bersalah dan keseriusan, seolah-olah ia benar-benar ingin menyelesaikan sesuatu. Terima kasih sudah datang, Rizal, ucap Bagas sambil mengulurkan tangan, yang diterima Rizal dengan ragu, namun tanpa menunjukkan permusuhan. Bagas membuka percakapan dengan mengakui bahwa ia telah banyak merenungkan apa yang terjadi di masa lalu, terutama setelah pertemuan mereka yang sebelumnya. Aku tahu aku telah membuat keputusan yang salah saat itu, ujar Bagas, suaranya penuh penyesalan, dan aku ingin kau tahu bahwa itu adalah sesuatu yang terus menghantuiku. Rizal duduk dengan tenang, tangannya terlipat di depan dada, matanya tajam, tapi ia membiarkan Bagas berbicara tanpa memotong. Aku terpaksa memilih jalan itu karena tekanan finansial yang besar, dan aku merasa bahwa meninggalkanmu adalah satu-satunya cara untuk bertahan, lanjut Bagas, meski nada suaranya mengisyaratkan bahwa ia tahu alasannya tidak sepenuhnya benar. Rizal akhirnya berbicara, suaranya tenang namun tegas. Bagas, setiap orang punya pilihan, kau memilih yang mudah untuk dirimu sendiri, dan aku harus menanggung akibatnya. Bagas menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah, dan ia berkata, aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin memperbaiki hubungan kita. Aku ingin kita memulai dari awal, sebagai teman. Perbaikan itu tidak hanya kata-kata, Bagas, jawab Rizal. Itu tentang tindakan yang kau ambil, mulai dari sekarang. Bagas mengangguk perlahan, menyadari bahwa Rizal tidak akan mudah menerima permintaan maaf tanpa perubahan nyata dalam sikapnya. Aku mengerti, Rizal, ujar Bagas, dan aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berubah. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk diriku sendiri. Meski masih ada keraguan, Rizal merasa bahwa pertemuan ini membawa harapan kecil untuk hubungan mereka yang dulu pernah hancur. Sebelum meninggalkan showroom, Rizal meminta waktu untuk berbicara dengan Arya dan tim staf lain yang pernah meremehkannya di kunjungan pertamanya. Saya ingin kalian tahu bahwa tidak ada pelanggan yang pantas diperlakukan seperti orang kelas 2, tidak peduli bagaimana penampilannya, ujar Rizal. Suaranya tenang namun penuh wibawa. Arya, yang selama ini merasa malu atas perlakuannya, menunduk dan berkata, saya minta maaf, Pak Rizal, saya salah menilai Anda, dan itu tidak akan terjadi lagi. Rizal mengangguk kecil, namun ia menambahkan, permintaan maaf itu baik, tapi yang lebih penting adalah memastikan hal seperti ini tidak terjadi pada siapapun di masa depan. Bagas, yang mendengarkan dari belakang, memutuskan untuk mengambil alih dan berkata, mulai sekarang, kita akan memperlakukan semua pelanggan dengan hormat, karena itu adalah nilai inti dari perusahaan ini. Arya mengangguk dengan penuh kesungguhan, merasa bahwa kejadian ini adalah pelajaran penting yang akan mengubah cara berpikirnya. Rizal, sebelum pergi, menatap Arya dan berkata, kita semua membuat kesalahan, tapi yang penting adalah apa yang kita lakukan setelah menyadarinya. Staf lain yang menyaksikan percakapan itu mulai memahami bahwa Rizal bukan hanya seorang pelanggan, tetapi juga seseorang yang mampu memberikan pelajaran berharga. Bagas mendekati Rizal dan berbisik pelan, terima kasih, Rizal, kau mengingatkan aku bahwa perubahan dimulai dari hal-hal kecil. Dengan perasaan lega, Rizal meninggalkan showroom, yakin bahwa pesan yang ia sampaikan akan membawa perubahan yang berarti bagi Bagas dan stafnya. Malam itu, Rizal menemukan Rendra duduk di ruang tamu sambil bermain dengan ponselnya. Wajahnya terlihat lebih santai daripada biasanya. Rendra, bisa kita bicara sebentar, tanya Rizal sambil duduk di sofa di seberang putranya, mencoba memulai percakapan dengan nada yang lebih lembut. Rendra mengangkat bahu dan berkata, apalagi, ya kalau soal mobil atau rumah,
aku sudah tahu jawabannya. Rizal tersenyum kecil dan menjawab, bukan tentang itu, aku ingin bicara tentang kenapa ayah memilih hidup seperti ini. Ia menjelaskan bagaimana kehidupan yang penuh pamer seringkali hanya menciptakan tekanan, bukan kebahagiaan sejati, sambil memberi contoh dari pengalamannya di showroom beberapa hari lalu. Rendra, uang dan barang mewah itu bisa hilang kapan saja, tapi karakter dan nilai-nilai yang kamu pegang akan selalu bersamamu, ujar Rizal dengan nada penuh makna. Rendra terdiam sejenak, lalu berkata, mungkin benar. Yah, tapi aku masih sulit melihat dunia seperti yang ayah lihat. Tidak apa-apa, nak, balas Rizal. Yang penting kamu mulai berpikir dan mencoba memahami, karena itu sudah langkah pertama yang besar. Meski percakapan mereka tidak menyelesaikan semua perbedaan, Rendra tampak mulai melihat sisi lain dari kehidupan yang selama ini ia abaikan. Rizal, di sisi lain, merasa bahwa benih perubahan telah ditanam, dan ia hanya perlu sabar menunggu waktu untuk membuatnya tumbuh. Malam itu, Rizal duduk di ruang kerjanya yang kecil namun nyaman, menatap sebuah foto tua yang terpajang di meja kayunya. Dalam foto itu, ia dan Bagas terlihat lebih muda, tersenyum lebar sambil berdiri di depan papan nama bisnis pertama mereka, yang kini hanya tinggal kenangan. Kenangan itu membawanya kembali ke masa ketika ia harus menghadapi badai finansial setelah ditinggalkan Bagas, berjuang sendiri untuk melunasi utang dan mempertahankan kepercayaannya pada klien. Rizal ingat bagaimana malam-malamnya dihabiskan di kantor kecil dengan tumpukan kertas utang, hanya ditemani secangkir kopi pahit dan tekad yang tak pernah padam. Ia mengenang momen ketika seorang pelanggan lama memberinya kesempatan kedua, memberinya kontrak kecil yang akhirnya menjadi awal kebangkitan bisnisnya. Setiap langkah sulit itu, dari tidur di kursi kantor hingga menjual barang-barang pribadinya untuk modal, menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk siapa dirinya hari ini. Meski terasa berat, Rizal merasa bersyukur karena ia memilih jalan yang jujur, meski lambat, dibandingkan mencari jalan pintas yang merugikan orang lain. Foto itu bukan hanya sekadar kenangan, tetapi juga pengingat bahwa integritasnya telah membawanya melewati semua rintangan besar dalam hidup. Rizal menarik napas panjang, menatap foto itu dengan senyum tipis, merasa yakin bahwa prinsip-prinsip yang ia pegang tetap relevan bahkan di tengah dunia yang berubah cepat. Ia tahu bahwa setiap kesuksesan yang ia raih bukanlah hasil keberuntungan, tetapi karena ia tidak pernah menyerah meski menghadapi pengkhianatan dan tantangan besar. Sementara itu, di showroom, Bagas duduk di ruang rapat bersama timnya, menatap wajah-wajah staf yang kini tampak lebih serius dibandingkan sebelumnya. Saya ingin kita mengubah cara kita bekerja, ujar Bagas dengan nada tegas, membuka rapat dengan pernyataan yang mengejutkan semua orang. Arya, yang duduk di ujung meja, mengangkat alisnya, bingung dengan arah pembicaraan yang tidak biasa dari atasannya. Kita tidak bisa lagi menilai pelanggan dari penampilan mereka, saya tidak mau ada kejadian seperti yang terjadi pada Pak Rizal terulang, lanjut Bagas, nadanya penuh penekanan. Ia melanjutkan dengan membagikan pengalaman pribadinya, mengungkapkan bahwa kejadian itu membuatnya merenungkan banyak hal, termasuk nilai-nilai yang ingin ia tanamkan dalam perusahaannya. Arya menundukkan kepala, mengingat perilakunya yang dulu, dan meski merasa malu, ia bertekad untuk mengubah sikapnya ke depan. Bagas mengakhiri rapat dengan memberikan arahan untuk membuat pelatihan layanan pelanggan yang lebih humanis, yang memprioritaskan rasa hormat kepada semua orang. Suasana di showroom mulai berubah sedikit demi sedikit, dengan staf yang kini lebih ramah dan perhatian terhadap semua pelanggan tanpa kecuali. Bagas merasa bahwa ini adalah langkah kecil menuju perbaikan dirinya, sekaligus menunjukkan kepada Rizal bahwa ia benar-benar ingin berubah. Meski belum sempurna, Bagas mulai merasakan bahwa perubahan yang ia lakukan membawa suasana yang lebih baik, tidak hanya untuk bisnisnya, tetapi juga untuk dirinya secara pribadi. Beberapa hari kemudian, Rizal mengajak Rendra untuk pergi ke showroom yang sama, kali ini dengan niat membeli mobil baru sambil menunjukkan perubahan yang telah terjadi. Ayah, yakin mau kembali ke sana, tanya Rendra dengan nada ragu, mengingat pengalaman ayahnya yang sebelumnya diperlakukan tidak adil. Terkadang, kita harus memberi kesempatan kedua kepada orang lain, jawab Rizal dengan senyum tipis, membuat Rendra terdiam sejenak. Saat mereka masuk, Arya yang kini tampak lebih ramah langsung menyambut mereka dengan sopan, bahkan menawarkan minuman sebelum mereka mulai melihat-lihat mobil. Rendra, yang terbiasa dengan sikap acuh Arya sebelumnya, terkejut melihat perubahan yang jelas terlihat dalam pelayanannya. Selamat datang kembali,
Pak Rizal, kata Arya dengan tulus, membuat Rizal tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Arya senang melihat perubahan ini. Bagas muncul dari ruang belakang dengan senyum ramah, meski masih tampak sedikit canggung, dan langsung menyapa Rizal. "Rizal, terima kasih sudah datang lagi, kami sudah menunggu," ujarnya, sambil menatap Rendra yang berdiri di samping ayahnya dengan rasa penasaran. Rendra, yang mulai melihat sisi berbeda dari showroom ini, merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis di antara ayahnya dan Bagas. Rizal hanya berkata singkat kepada Bagas, "Saya datang untuk melihat apakah kata-kata Anda benar-benar diikuti dengan tindakan, dan sejauh ini, saya menyukai apa yang saya lihat." Setelah Rizal dan Rendra memilih mobil yang sesuai, Bagas memutuskan untuk mengumpulkan staf showroom di ruang utama untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Dengan suara tegas, ia berkata, "Sebelum kita lanjut, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, terutama kepada Pak Rizal." Bagas melanjutkan dengan menceritakan bagaimana ia telah mengkhianati Rizal di masa lalu demi ambisinya sendiri, yang membuat stafnya terkejut mendengar cerita itu. "Saya tidak hanya menyakiti seorang teman, tetapi juga merusak kepercayaan yang seharusnya menjadi dasar dari setiap hubungan," ujarnya, nadanya penuh penyesalan. Rizal, yang berdiri di tengah ruangan, mendengarkan dengan tenang, sambil melirik Rendra yang tampak serius menyimak setiap kata Bagas. "Saya meminta maaf atas apa yang telah saya lakukan, dan saya berjanji bahwa saya akan terus berusaha memperbaiki diri," lanjut Bagas, matanya menatap Rizal dengan penuh harap. Dengan suara tenang, Rizal menjawab, "Saya menerima permintaan maaf Anda, Bagas, tapi ingat, maaf saja tidak cukup tanpa perubahan nyata." Staf showroom, termasuk Arya, merasa terinspirasi oleh percakapan itu, melihat bagaimana persahabatan yang sempat hancur perlahan-lahan dipulihkan. Rendra, yang sebelumnya skeptis terhadap nilai-nilai ayahnya, mulai menyadari bahwa integritas dan perubahan adalah hal yang lebih berarti daripada sekadar pencapaian materi. Saat mereka meninggalkan showroom, Rizal merasa bahwa babak baru dalam hubungannya dengan Bagas telah dimulai, dan ia berharap itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih baik bagi semua pihak. Rizal akhirnya memutuskan untuk membeli mobil yang sama seperti yang ia tunjukkan pada kunjungan pertama, mobil sport merah yang menarik perhatian. Namun, sebelum tanda tangan dilakukan, ia berdiri di depan para staf showroom dan berkata dengan suara penuh makna, "Bukan karena mobil ini membuktikan siapa saya, tetapi karena saya ingin Anda semua mengingat bahwa nilai seseorang tidak diukur dari apa yang ia miliki." Kata-kata itu menggantung di udara, membuat suasana di showroom menjadi hening, seolah setiap orang yang mendengarnya mulai merenungkan kembali pandangan mereka tentang kesuksesan dan nilai diri. Arya, yang sebelumnya merasa canggung, menatap Rizal dengan rasa hormat yang baru, sementara Bagas, yang berdiri di belakang meja, mengangguk perlahan, seolah memahami pesan yang lebih dalam dari sekadar pembelian mobil. Rizal melihat ke sekeliling showroom, memastikan bahwa kata-katanya sampai kepada mereka, kemudian menambahkan, "Mobil ini bukan simbol kesuksesan saya, tetapi simbol bahwa saya memilih untuk hidup sesuai prinsip saya." Rendra, yang duduk di samping ayahnya, mulai memahami bahwa mobil ini tidak hanya tentang penampilan, tetapi tentang mengingatkan orang lain tentang hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Setelah transaksi selesai, Rizal menatap mobilnya dan berkata pada Rendra, "Apa yang kita miliki tidak mendefinisikan kita. Rendra, yang lebih penting adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain dan menjaga integritas kita." Rendra terdiam, matanya sedikit berbinar, seolah-olah ada sesuatu yang mulai terhubung di dalam pikirannya. Sebelum meninggalkan showroom, Rizal berbalik untuk melihat staf yang kini tampak merenung, dan berkata, "Saya berharap kata-kata saya ini bisa mengingatkan kita semua tentang apa yang benar-benar penting." Mereka meninggalkan showroom dengan suasana hati yang lebih ringan, merasa bahwa pertemuan hari itu membawa pelajaran berharga untuk mereka semua. Dalam perjalanan pulang, Rendra duduk di samping ayahnya. Matanya tertuju pada jalanan Jakarta yang sibuk, namun pikirannya jauh melayang. Ia melihat ayahnya dengan cara yang berbeda hari itu, menyadari bahwa sikap rendah hati dan prinsip yang dipegang Rizal memberi kekuatan yang tak dimiliki oleh banyak orang kaya lainnya yang ia kenal. "Ayah," tadi itu Rendra memulai, suaranya ragu, seolah tidak yakin bagaimana menyampaikan pemikirannya. Rizal melirik ke samping dengan senyum tipis, lalu berkata, "Kau mulai mengerti. Kan kehidupan ini bukan tentang apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita menjalani hidup kita dengan nilai-nilai yang benar." Rendra mengangguk perlahan,
Tetapi ada keraguan yang masih mengganggunya. Saya paham, Ayah, tapi terkadang saya merasa kalau saya nggak punya apa-apa, orang nggak akan menghargai saya. Rizal menoleh sekilas dan berkata, Rendra, orang yang menghargai kita hanya karena apa yang kita punya, bukan karena siapa kita sebenarnya. Hanya melihat kita dari luar, mereka yang melihat kita dengan hati, itulah yang lebih berarti. Rendra merenung, meski masih ada bagian dari dirinya yang tidak sepenuhnya yakin dengan filosofi ayahnya. Tetapi ia mulai melihat ada kebenaran dalam kata-kata itu. Mungkin aku butuh waktu untuk benar-benar paham, Ayah, jawab Rendra dengan suara lembut. Sedikit kebingungan namun juga mulai terbuka terhadap ide baru. Rizal tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, nak, semua butuh waktu, yang penting adalah kamu mulai berpikir. Perjalanan mereka terasa lebih lama dari biasanya, tetapi Rendra tahu bahwa pemikiran tentang prinsip hidup ayahnya akan terus bergema dalam hatinya. Meski masih banyak hal yang perlu ia pahami. Beberapa waktu setelah pertemuan di showroom, Bagas mengundang Rizal dan keluarganya untuk makan malam di rumahnya yang mewah, sebagai tanda penghargaan dan perbaikan hubungan. Rizal merasa ragu, mengingat masa lalu yang penuh luka, namun ia juga merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk memperkuat kembali hubungan yang sempat hancur. Bagaimana menurutmu, Rendra, apakah kita harus pergi, tanya Rizal, sambil melihat putranya yang tampak bingung namun juga penasaran dengan kehidupan yang dimiliki oleh Bagas. Rendra mengangguk perlahan, mungkin ini kesempatan untuk lihat bagaimana kehidupan mereka. Ayah. Baiklah, kalau itu yang kau inginkan, jawab Rizal dengan senyum tipis, merasa sedikit cemas namun juga ingin memberi kesempatan untuk melihat sisi lain dari dunia yang selama ini mereka hindari. Ketika mereka tiba di rumah Bagas, Rendra terkejut melihat kemewahan yang mengelilingi mereka. Rumah besar dengan halaman yang luas, dan interior yang sangat modern dan elegan. Bagas menyambut mereka dengan senyum hangat, mengenakan pakaian kasual yang sedikit lebih santai, jauh berbeda dari kesan dingin yang dulu ia tunjukkan. Selamat datang, saya senang kalian bisa datang, ucap Bagas, membuka pintu dengan ramah dan mempersilakan mereka masuk ke ruang tamu yang mewah. Rendra, yang sebelumnya merasa canggung, mulai merasa tertarik dengan semua kenyamanan yang ada di sekitar mereka. Meski ia tahu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk itu. Rizal hanya tersenyum, namun dalam hatinya ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengajari Rendra lebih banyak tentang kehidupan yang sesungguhnya. Makan malam dimulai dengan percakapan ringan, namun seiring berjalannya waktu, Bagas mulai membuka dirinya lebih dalam, menceritakan perjalanan hidupnya yang penuh ambisi dan penyesalan. Dulu, saya merasa bahwa semuanya hanya tentang mencapai tujuan. Ambisi saya mengalahkan banyak hal lain, termasuk persahabatan dan nilai-nilai yang seharusnya saya pegang, ungkap Bagas dengan suara pelan, matanya sedikit menatap kosong. Rizal, yang duduk di seberang meja, mendengarkan dengan tenang, tidak berniat menghakimi, tetapi memberi kesempatan bagi Bagas untuk berbicara lebih banyak. Rendra, yang sebelumnya lebih tertarik pada barang-barang mewah di sekitar rumah, mulai mendengarkan dengan seksama. Terkejut dengan kenyataan bahwa meskipun Bagas memiliki segala yang ia inginkan, ia merasa kosong dan tidak bahagia. Saya punya semua yang saya inginkan, mobil, rumah, uang, tapi ada bagian dari diri saya yang terus merasa hampa, lanjut Bagas, suaranya penuh penyesalan. Rizal menatapnya dan berkata, uang dan benda-benda itu tidak pernah cukup jika kita kehilangan hal yang lebih penting, integritas, rasa hormat, dan hubungan yang tulus. Rendra terdiam. Kata-kata itu mulai membentuk gambaran baru dalam pikirannya tentang kebahagiaan yang bukan terletak pada apa yang dimiliki, tetapi pada bagaimana kita menjalani hidup dan berhubungan dengan orang lain. Bagas menatap Rizal dan berkata, aku tahu aku banyak salah, Rizal, dan aku ingin mulai memperbaikinya, jika kamu memberiku kesempatan. Rendra melihat ayahnya dengan pandangan yang berbeda malam itu, merasa bahwa meskipun dunia ini penuh dengan kemewahan, ada hal-hal yang jauh lebih penting untuk dipelajari. Rizal tersenyum dan berkata, kita semua punya kesempatan untuk berubah. Bagas, yang penting adalah kita mau memulai dan memperbaiki apa yang sudah rusak. Setelah makan malam yang penuh percakapan mendalam, Rizal dan Bagas melangkah keluar menuju teras rumah Bagas, di mana udara malam yang segar menyelimuti mereka berdua. Terima kasih sudah datang malam ini, Rizal, kata Bagas. Suaranya tenang namun penuh makna. Seolah-olah malam itu adalah kesempatan yang sangat berharga. Rizal mengangguk perlahan, menatap Bagas dengan pandangan yang lebih lembut dibandingkan sebelumnya. Tidak mudah memaafkan, Bagas, tetapi kita semua manusia, dan kita bisa berubah.
Percakapan itu membawa mereka ke masa lalu, mengenang masa ketika mereka berdua membangun sebuah impian bersama, hanya untuk dihancurkan oleh keputusan egois Bagas yang meninggalkan semua beban pada Rizal. Aku tahu aku sangat salah, ujar Bagas dengan penyesalan yang mendalam, dan aku minta maaf dari hati yang paling dalam. Aku ingin memperbaiki semuanya, mulai dari sekarang. Rizal, meski masih ada rasa luka di hati, menganggap bahwa memberi kesempatan kedua bukan berarti melupakan, tetapi lebih kepada memberi ruang untuk perubahan. Aku memberi kesempatan, Bagas, jawab Rizal dengan tegas namun penuh pengertian, tapi aku ingin melihat tindakan, bukan kata-kata saja. Aku mengerti, Rizal, dan aku akan membuktikan bahwa aku bisa berubah, jawab Bagas, yang merasa beban di pundaknya sedikit terangkat setelah mendengar kata-kata Rizal. Kedua pria itu saling berjabat tangan, menutup luka lama dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Meski perjalanan mereka belum selesai, ada benih perubahan yang mulai tumbuh di antara mereka. Saat Rizal berpaling untuk meninggalkan teras, ia merasa bahwa pertemuan itu telah membuka babak baru dalam hubungan mereka. Satu yang lebih berdasarkan saling pengertian dan rasa hormat. Dalam perjalanan pulang, Rendra yang duduk di samping ayahnya mulai merasa ada sesuatu yang perlu ditanyakan lebih jauh. Ayah, kata Rendra pelan, dulu, kenapa sih ayah bisa tetap berjuang setelah Bagas meninggalkan ayah dengan utang dan segala masalah itu? Rizal menoleh sejenak, melihat anaknya dengan tatapan yang lebih lembut. Itulah yang mengajarkan ayah tentang prinsip hidup. Rendra, aku harus memilih apakah aku ingin tetap setia pada prinsip atau mengorbankannya hanya demi keuntungan cepat. Rendra mendengarkan dengan seksama, ingin memahami lebih dalam tentang ayahnya yang seringkali berbicara tentang kesederhanaan dan integritas, tetapi tidak pernah menceritakan perjuangan di balik semua itu. Bagas meninggalkan aku, dan aku harus membangun semuanya dari nol, lanjut Rizal. Aku tidak punya pilihan selain berjuang keras, meskipun rasanya sangat sulit saat itu. Tapi ayah tetap memilih untuk tidak mencari jalan pintas, tanya Rendra, heran bahwa ayahnya bisa tetap tegar meski menghadapi situasi yang begitu berat. Rizal mengangguk, iya, karena ayah tahu bahwa kesuksesan sejati datang dari usaha yang tulus, bukan dari cara-cara yang bisa merusak orang lain. Aku nggak pernah tahu kalau perjuangan ayah begitu besar, ujar Rendra, suaranya penuh rasa hormat yang baru ia temukan. Rizal tersenyum, setiap orang punya cerita hidupnya masing-masing. Nah, aku hanya ingin kau tahu, tidak ada yang lebih penting dalam hidup selain memiliki integritas. Rendra terdiam, mulai merenung tentang kehidupan yang selama ini ia anggap hanya soal kesuksesan tampak luar, dan mulai memahami bahwa ada hal-hal yang lebih dalam dan berarti yang harus ia kejar. Beberapa bulan setelah perubahan yang dilakukan Bagas, Rizal kembali ke showroom untuk melihat bagaimana perubahan itu tercermin dalam sikap staf dan pelayanan mereka. Setibanya di showroom, ia disambut dengan senyuman ramah dari Arya, yang kini tampak lebih percaya diri dan hangat dibandingkan pertama kali mereka bertemu. Selamat datang, Pak Rizal, senang melihat Anda lagi, ujar Arya dengan penuh rasa hormat, tanpa ada sedikit pun nada sinis yang dulu sering ia tunjukkan. Bagas, yang mendengar suara Rizal masuk, segera menghampiri dan berkata, Rizal, terima kasih sudah datang, kami telah banyak belajar dari pertemuan terakhir kita. Rizal mengamati sekeliling showroom, dan ia merasa senang melihat bahwa budaya yang diubah oleh Bagas mulai diterima oleh semua staf, termasuk Arya, yang kini lebih empatik terhadap pelanggan. Perubahan ini terlihat jelas, ujar Rizal, tidak hanya dalam pelayanan, tapi juga dalam sikap kalian. Bagas, kau telah melakukan hal yang benar. Bagas tersenyum dengan bangga, ini semua berkat bimbingan Anda. Rizal, saya ingin semua orang di sini menghargai pelanggan dengan cara yang benar. Rizal mengangguk, merasa bangga melihat perubahan nyata yang telah terjadi, meskipun ia tahu bahwa perubahan ini masih harus terus dipertahankan. Ini bukan akhir dari perjalanan, lanjut Rizal, tapi saya senang melihat kemajuan yang telah kalian buat. Dengan perasaan puas, Rizal meninggalkan showroom, merasa bahwa ia telah memberikan kontribusi untuk perubahan yang lebih baik, dan berharap bahwa Bagas dan timnya akan terus berkembang. Beberapa minggu setelah kembali dari showroom, Rendra mulai merasa tidak nyaman dengan teman-temannya yang hanya membicarakan status dan materi dalam setiap percakapan. Rendra, kamu nggak lihat mobil baru mereka itu keren banget, kan, tanya teman Rendra, dengan mata berbinar melihat mobil mewah yang baru dibeli oleh salah satu teman mereka. Enggak, menurutku itu cuma pamer, jawab Rendra, mencoba melawan arus pembicaraan yang semakin terdengar kosong di telinganya. Teman-temannya terdiam sejenak,
tidak mengerti apa yang sedang Rendra coba sampaikan, dan salah satu dari mereka tertawa sambil berkata, "Kamu aneh, Rendra, kalau kamu nggak punya barang-barang itu, bagaimana orang mau menghargai kamu?" Rendra merasakan kelegaan yang aneh di dalam dirinya. Meski ia tahu bahwa pendapatnya akan dicemooh, kesuksesan itu bukan cuma soal apa yang kita punya, tapi bagaimana kita memperlakukan orang lain. "Loh, kok bisa gitu?" tanya temannya, sedikit bingung. "Ayahku selalu bilang, orang yang benar-benar dihargai adalah mereka yang punya integritas, bukan hanya apa yang terlihat di luar," jawab Rendra, suaranya penuh keyakinan yang baru ia temukan. Teman-temannya hanya bisa terdiam. Sementara Rendra merasa lega karena telah mulai mengutarakan apa yang selama ini ada dalam pikirannya. Meskipun tidak semua orang mengerti, Rendra merasa bahwa ia telah mengambil langkah pertama untuk menjalani hidup sesuai prinsip yang lebih baik, dan itu memberinya kedamaian dalam hati. Suatu malam, setelah makan malam yang tenang, Rendra mendekati ayahnya yang tengah duduk di meja kerjanya, menulis beberapa catatan bisnis. "Ayah," kata Rendra pelan, menarik perhatian Rizal, yang kemudian mengangkat wajahnya dan tersenyum hangat kepada putranya. "Ada apa, nak?" tanya Rizal, meletakkan pena dan memberi perhatian penuh pada anaknya yang tampak serius. "Saya cuma mau bilang terima kasih," ujar Rendra, matanya sedikit berkaca. "Terima kasih sudah mengajarkan saya tentang nilai-nilai hidup yang penting. Saya tahu saya belum sepenuhnya paham, tapi saya ingin coba menjalani hidup dengan cara yang lebih bermakna." Rizal tersenyum dengan lembut, menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu berkata, "Aku selalu percaya kamu akan menemukan jalanmu sendiri, Rendra. Waktu dan pengalaman yang akan membantumu memahami semuanya." Rendra terdiam sejenak, kemudian berkata dengan tulus, "Saya nggak akan lupa apa yang ayah ajarkan. Saya ingin menjadi seseorang yang bisa bangga dengan cara hidup saya, bukan hanya dengan apa yang saya punya." Rizal mengangguk dengan penuh kebanggaan. "Itu adalah langkah pertama yang penting, nak. Kadang-kadang, untuk menemukan jati diri, kita harus berani menentang apa yang orang lain anggap benar." Rendra duduk di samping ayahnya, merasa lebih dekat dengan ayahnya dibandingkan sebelumnya, seperti ada sesuatu yang lebih dalam yang telah menghubungkan mereka. "Saya ingin hidup seperti ayah, dengan integritas," lanjut Rendra, suara tegas meski penuh kehangatan, "tapi saya tahu, itu butuh waktu. Saya siap mencobanya." Rizal mengangkat tangan dan menyentuh bahu Rendra dengan lembut. "Aku bangga padamu, Rendra. Ingat, perjalanan hidup ini tidak mudah, tapi selama kita tetap berpegang pada prinsip yang benar, kita akan baik-baik saja." Beberapa minggu setelah percakapan mengharukan itu, Rizal kembali ke showroom Bagas. Kali ini bukan untuk membeli mobil, tetapi untuk memberikan ucapan selamat atas perubahan yang telah dilakukan Bagas. Ketika Rizal memasuki showroom, ia disambut oleh Arya yang kini tampak jauh lebih ramah dan profesional, berbeda dengan pertama kali mereka bertemu. Bagas, yang sedang berdiskusi dengan tim, segera melihat kedatangan Rizal dan menghampirinya dengan senyum yang tulus. "Pak Rizal, terima kasih sudah datang," kata Bagas dengan nada penuh penghargaan. "Kami sangat menghargai kepercayaan yang telah Anda berikan kepada kami." Rizal tersenyum dan menjawab, "Saya datang bukan hanya untuk memberi selamat, Bagas, tetapi untuk mengatakan bahwa saya senang melihat perubahan ini. Kamu telah membuktikan bahwa perubahan itu bisa terjadi." Bagas mengangguk dengan penuh rasa terima kasih. "Semua ini tidak akan terjadi tanpa bantuan Anda. Saya berjanji untuk terus melanjutkan perubahan ini, bukan hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam hidup saya." Rizal mengamati sekeliling showroom yang kini penuh dengan staf yang bekerja dengan semangat baru, mencerminkan atmosfer yang lebih sehat dan menghargai setiap pelanggan. "Saya senang melihat perubahan yang nyata," ujar Rizal. "Yang lebih penting adalah kalian terus menjaga nilai-nilai itu dalam setiap tindakan kalian." Ketika mereka berbicara, Rendra yang berdiri di samping ayahnya, mengamati Bagas dengan rasa hormat baru. Ia menyadari bahwa apa yang dilihatnya hari ini bukanlah tentang kemewahan, tetapi tentang perubahan nyata dalam cara hidup seseorang. Dengan hati yang ringan dan penuh harapan, Rizal meninggalkan showroom, merasa bahwa hubungan yang pernah retak kini telah pulih, dan ia siap melanjutkan hidup dengan Rendra, membangun masa depan yang lebih kuat dengan fondasi integritas dan kasih sayang.